Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum penyampaian pengajian saya sampaikan ini ada komitmen kita ini. Kajian zuhur ini tidak boleh lebih dari 30 menit ya. Jadi kalau ada kita ini semua punya perasaan nih, yaitu rasa lapar gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak yang istirahatnya cuma setengah jam itu nanti kan waktu makannya hilang itu. Jadi kita kajiannya cuma paling lama setengah jam, kalau enggak ya cukup 20 menit saja. Yang penting biar tidak panjang tapi bisa kita pahami. Oke. Saya hari ini dikasih tugas untuk menyampaikan kajian tentang syarah dakwah berkemajuan. Nah, jadi ini ada istilahnya dakwah berkemajuan ya. Tentu kalau mukhalafahnya adalah dakwah berkemunduran. Kalau nggak maju ya mundur itu. Saya mungkin barangkali hari ini cuma menyampaikan pengantar saja. Ini terlalu pendek ya, karena nggak nampak saya kan, MC aja. Itu kita coba melihat ini kadang-kadang fokusnya jadi tidak fokus juga nih kadang-kadang ya. Namanya fokus tapi kadang-kadang nggak fokus ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi karena ini kita syukur aja nikmatnya. Ini juga nggak kelihatan nih apanya. Jadi saya ingin menyampaikan begini Pak sekalian, bahwa dasar kajian kita ini sekarang surah Asy-Syura ayat 13. Ini surah Asy-Syura ayat 13. Saya akan coba cari ini. Ini kursornya nggak kelihatan di mana nih. Ini. Ini. Ya. Ya, ini sudah agak kelihatan ya. Ini supaya ini. Ada putar-putar dikit ya. Ini adalah surah Asy-Syura ayat 13 ya. Saya baca di kognitifnya ya. Al-Qur'an syar'a lakum min-ad-din ma wasa bihi Nuhan waladzi auhayna ilaika wa wasa bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa tafriqu fi kabura musykiina ma tad'uhum ilaihi Allah tabi'u ma yasha' wa yahdi man yunib. Ini ayat ini menjelaskan tentang bahwa setiap orang muslim itu punya tanggung jawab dakwah. Dia mengatakan Allah telah mensyariatkan kepada kalian, kepada kamu. Ya kamu tuh kalau kamu tuh khitabnya orang-orang beriman. Ya, setiap kita orang beriman itu Allah sudah syariatkan tentang Islam din. Di mana Islam mawasa bi Nuhan. Sebabnya Allah telah pernah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang Allah telah yang kami telah wahyukan kepada kau Muhammad. Wa mawasa bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Itu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa isi syariatnya itu, wasiatnya itu, wahyunya itu? An-aqimuddin, tegakkan Islam, wala tafriqu fihi, dan jangan kamu berpecah belah dalamnya. Kaburul musyrikin ma tad'uhum ilaih, akan berat bagi orang musyrik menghadapi dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka. Allah tabi'u yasha, Allah akan memilih kepada orang kehendakinya, wa yahdi liman yunib. Nah, ayat ini kalau kita tadabburi ya, pertama kita melihat esensi dakwah. Esensi dakwah itu adalah menegakkan Islam, mendakwahkan Islam, itu esensinya. Jadi kita menyampaikan Islam dan menjauhi perpecahan. Ini wawnya waw mayyah. Wala tafarraqu itu waw itu lil mayyah, bukan tertib. Jadi bersama sekaligus. Jadi berdakwah sekaligus menjauhi perpecahan, itu esensinya. Jadi kalau misalnya ada berdakwah kemudian setelah itu jadi berpecahan, itu dakwahnya gagal. Ya, gagal sebelum tujuan tercapai. Jadi dakwah itu mestinya adalah setelah dia berdakwah maka itu akan menolak segala macam bentuk perpecahan, atau katakanlah meninggalkan semua hal yang akan bisa membuat perpecahan. Kalau saya katakan nahyu an syai'in nahyun nawasa'i, kalau kita dalam sesuatu berarti kita dilarang daripada hal-hal yang menyampaikan kita kepada apa yang dilarang. Kemudian yang kedua, kita lihat ada 3 kalimat berat di sana: syariat, wasiat, dan wahyu.
Syariat itu suatu yang kami, yang la khilaf fi, yang tidak ada perbedaan pendapat, itu syariat. Kalau fikih itu ada perbedaan itu wilayah ijtihad. Kalau syariat itu seperti wajibnya sholat yang waktu, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya bukan mampu, wajib zakat belum sampai itu nama syariat. Sesuatu yang qat'i, la khilaf fi, yang tidak ada perbedaan pendapat tentang syariat itu. Tapi kalau fikih, nah itu termasuk wilayah ijtihadi. Misalnya begini. Misalnya ada ayat mengatakan Allah masuk nisa atau kamu menyentuh perempuan, itu akan berbeda pendapat para mazhab itu. Ada mengatakan asal bersentuh batal wudu. Ada mengatakan batal wudu itu kan bersentuh saja, tapi mubashar. Karena itu Allah bersentuh itu mufa'al, sentuh menyentuh. Kalau sentuh menyentuh arti itu bahasa Qurannya mubashar. Hubungan intim antara suami istri baru betul. Itu namanya wilayah ijtihadiyah. Ketika kita berada pada ijtihadiyah ini, kita tidak boleh klaim kebenaran. Kita harus tersamuh dalam wilayah-wilayah khilafiyah. Dan wilayah itu kita harus tersamuh. Tidak boleh mengatakan saya lebih benar, Anda enggak Anda salah. Betul. Ini wilayah ijtihadiyah. Tapi kalau wilayah syar'i itu tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian wasiat itu sesuatu yang mempunyai makna hukum, mempunyai dampak hukum. Seperti orang tua berwasiat, misalnya kalau saya meninggal, nanti harta saya sepertiga diserahkan ke rumah dia, umpamanya ini, itu wajib hukumnya itu, karena wasiat. Apalagi ada yang bisa menyaksikan, mendengarkan, apalagi wasiat itu ditulis, maka itu wajib hukumnya. Nah kalau di sini kias aulanya apa? Kalau wasiat orang tua saya wajib, apalagi wasiat Allah, ya. Dan yang ketiga itu adalah wahyu itu adalah al-haq min rabbik, kebenaran dari Allah Taala. Allah berfirman itu yang tidak boleh kita ragukan kebenarannya dan ragu melaksanakannya. Jadi syariat, wasiat dan wahyu Allah Taala. Nah, maksudnya apa di sini? Artinya dakwah itu menegakkan Islam itu menjadi syariat. Adalah syariat adalah wasiat adalah wahyu yang wajib dilaksanakan. Nah, ini sesuatu yang barangkali mungkin perlu menjadi perhatian kita. Selama ini kita ketika kita sudah sholat, naik haji, zakat, kemudian puasa, kita sudah merasa menegakkan Islam. Ya, padahal itu menegakkan bagian-bagian dari Islam. Nah, Allah menegakkan di sini, ya, di ayat tadi al-aqimuddin, tegakkan Islam itu. Nah, tegakkan Islam itu artinya menegakkan Islam secara totalitas, akidahnya, ibadahnya, syariat, muamalahnya. Nah, oleh karena itu di sini ada satu hal menarik. Sebelum Allah perintahkan menegakkan Islam, Allah menyebutkan 5 nama Rasul Azmi. Ada 5. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Muhammad. 5 Rasul ini adalah Rasul yang menghadapi tantangan yang luar berat. Nabi Nuh menghadapi anaknya sendiri, kemudian datang korban atau datang banjir besar. Kemudian Nabi Musa berhadapan dengan ayahnya sendiri, kemudian dibakar hidup. Kemudian Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian Nabi Isa berhadapan dengan murid-muridnya yang ada yang berkhianat kepadanya sehingga ada yang berniat membunuhnya. Kemudian Muhammad menghadapi tantangan berat. Artinya apa di sini? Allah mengingatkan bahwa kalau kita sudah memilih jalan dakwah, kita akan berhadapan dengan tantangan yang cukup besar. Jadi tantangan. Nah, oleh karena itu tugas untuk menjawab dakwahnya, tugas setiap pribadi muslim harus wajib ambil bagian menjawab dakwah. Jadi setiap kita ambil bagian. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah memberikan 3 opsi. Kata Rasulullah, man kharaja sabila faqad dalla, man jahada sabila faqad dalla, man kharaja khair sabila faqad dalla. Barang siapa yang berangkat ke Allah Taala, pergi berdakwah, pergi berperang dan semacam itu sudah Allah Taala menilai dia bisa ikut berperang dalam Allah Taala. Kemudian menjahada wajah. Orang yang tidak bisa ikut, dia tidak punya kemampuan, dia kelampian, dia tua, dia lemah, kamu mungkin dia berangkat, dia tidak punya kemampuan untuk berdakwah. Maka jahazah dia memberikan bekal. Dia berdakwah dengan uangnya, dengan fasilitas yang dia miliki. Maka itu namanya juga dia berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketiga adalah orang yang mengkar khair. Orang yang tinggal di rumah, yang mereka itu tidak pergi dan tidak berjalan, tapi dia ikut menyantuni program-program mubalik, kemudian dakwah yang berangkat bergiat Allah Taala, maka itu sudah dianggap juga dia
dianggap bisa dalam modal. Artinya apa? Setiap kita harus ambil bagian modal. Oh saya nggak bisa drama, nggak apa-apa drama, Anda tinggal kasih apa aja, mungkin kasih dana aja, mungkin Anda tugaskan orang satu orang balik misalnya berangkat ke Kalimantan, ke Sulawesi, ini uang. Nah saya biayai, itu termasuk juga lah berjian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya kita akan coba lihat gitu dakwah kemajuan seperti apa. Jadi di Muhammadiyah itu ada istilah dakwah kemajuan itu ada 7 paling tidak. Dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mempersatukan, ya. Dakwah yang menggerakkan, dakwah yang menyejahterakan, dakwah yang menggembirakan, dakwah yang membahagiakan. Artinya apa? Dakwah itu tidak hanya omong-omong, ya, tidak hanya ngomong. Jadi dakwah itu banyak, ya. Jadi karena kita menganggap bahwa Islam itu tidak hanya sesuatu yang bahagia dan sebagian kehidupan kita. Islam itu syamilatun ala kulli amrin syariah. Dia mengikuti segala kehidupan manusia. Jadi ada yang berdakwah dengan lisannya, ada dengan tulisan, ada dengan kemampuan kekuasaannya, ada dengan keterampilan yang dimiliki, keahlian yang dimiliki. Seperti di Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah ini orang tidak hanya ceramah saja, tidak ngaji saja. Kalau orang mengatakan Muhammadiyah itu cuma ngajinya sedikit itu, kita tidak ngaji saja. Kita sampai kalau saya sekarang ini di MPF, ya waktu itu Majelis Budaya Masyarakat Muhammadiyah, kita sudah sampai ke Tasikmalaya, ke Majalengka, kemudian ke Banten, kemudian juga sekarang ini sedang di Cianjur. Besok ini kita akan ke Sumatera. Di dakwah kita itu dakwah yang kebudayaan. Perlu lagi LDK, lembaga dakwah komunitas. Itu dakwah yang sampai seluruh Indonesia. Jadi kita ini dakwah kita banyak, tidak hanya sekedar ngomong-ngomong gitu. Kami pergi ke masyarakat petani, memberikan edukasi petani bagaimana supaya pertaniannya maju, subur. Itu juga dakwah. Karena dakwah itu juga tidak sifatnya tidak hanya sekedar bicara, tapi juga dakwah yang responsif, yang cuma melihat apa yang dialami masyarakat, kemudian kita berikan solusi. Ya. Kadang-kadang kita cuma ngomong di atas mimbar, kemudian kita pidato, kita berubah sidang Jumat yang berbahagia. Ternyata orang tua tak berbahagia. Dia mungkin barangkali panennya tidak jadi, mungkin barangkali sudah berapa hari nggak makan gitu. Mungkin anaknya nggak bersekolah, kita kadang-kadang enak aja bilang sidang Jumat yang berbahagia, padahal dia nggak berbahagia. Jadi dakwah itu sebetulnya adalah sesuatu yang juga harus kita merespon di dakwah yang mencerdaskan, yang mencerahkan, kemudian yang mempersatukan. Dia dakwah yang membina ukhuwah, ya, dakwah yang menggerakkan. Setelah kita berdakwah ada gerakan, ada upaya, ada yang semua dia tidak hanya kognitif, tapi dia sudah motorik, ada usaha-usaha maksimal untuk bagaimana kemudian apa yang dakwakan itu dilaksanakan. Kemudian dakwah yang menyejahterakan. Jadi dakwah itu menyejahterakan juga. Misalnya kita bicara ya fitnah hasanah, ya. Nah itu kan juga apa itu? Saya kemarin ngaji di Asia, saya bilang ini Muhammadiyah juga berkewajiban untuk mensejahterakan karyawannya. Jangan sampai kemudian kita menzalimi. Contoh misalnya kita bikin sekolah, kemudian gurunya digaji kurang, misalnya. Guru TK digaji cuma 300.000 umpama. Di psikiater cukup, jangan makan. Jangan-jangan nanti suatu saat dengan makan yang kurang meninggal. Diperiksa dokter, ternyata penyakit busung lapar. Nah kalau itu busung lapar, lalu ditanya gimana kerjanya? Ternyata kerjanya di Muhammadiyah, di Asia. Maka kemudian dipanggil itu, urus itu. Ya, kenapa? Ini orang ini sampai busung lapar. Gajinya berapa? Ternyata gajinya 350.000 sebulan. Nah kalau gitu ini bisa dituduh sebagai pasal pembunuhan berencana. Nah itu kenapa? Karena memang tidak menggaji orang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini ada sesuatu yang barangkali ini termasuk yang menyejahterakan, dakwah yang menggembirakan. Jangan hanya menakutin, ya, yang berikan optimisme. Jadi kita yakin. Karena misalnya kita ini di dunia ini belum dapat kebahagiaan, pasti nanti di akhirat kan akan bahagia, insya Allah. Jadi kita hanya akan terus memberikan motivasi kepada umat, jangan sampai kemudian umat selalu terputus sehingga ada perasaan
hopelessnya, artinya tidak ada harapan di masa depan. Gitu. Nah, oleh karena itu ini tidak akan saya terangkan semua sekarang, karena kalau terangkan ini habis ini waktunya ini. Ini udah setengah jam nih. Cuman saya ingin menjelaskan satu aja ya. Satu aja, kemudian nanti yang dakwah apa itu seperti apa. Ini saya mau jelaskan dikit ya. Nanti ini bisa berlanjut nih ya. Ini Pak, ini dakwah yang mencerdaskan seperti apa? Ini dakwah yang berbasis ilmu pengetahuan. Nah ini dakwah mencerdaskan, dakwah yang argumentatif. Argumentatif jangan pokok ya. Di Muhammadiyah kita ini sebagai Muslim tidak boleh misalnya, kalau sudah siapa ngomong kita terima begitu. Dakwah itu harus argumentatif, harus dengan nas-nas yang jelas, teks-teks yang jelas. Jadi artinya valid. Jadi jangan kemudian, wah ini ada buku di bawahnya hadis misalnya. Di ujungnya hadis tidak boleh begitu. Ya, hadis itu siapa? Riwayat siapa? Dari siapa? Ya, taklidnya bagaimana? Ini sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Karena dari hadis itu banyak macam-macam. Kadang-kadang orang yang jual cincin akik itu mungkin hadis juga. Ada hadis itu takhayyamu bil akik kan. Berkemah kamu bikin akik. Orang tukang cincin diangkat cincinnya ke atas. Jadi tasab kamu bil akik. Bercicilan dengan cincin akik. Nah itu kan termasuk itu. Termasuk upaya-upaya menyesatkan, mencari keuntungan gitu. Itu tidak valid. Nah, validitas sumber perlu. Jadi ada sumber yang sahih dari dakwah harus dari sumber Al-Quran dan hadis dari ilmu yang sahih. Beliau harus memiliki penambahan yang baik tentang teks agama, mampu meneruskan kita dengan benar. Yang kedua, pendekatan akademis. Nah, jadi penggunaan pendekatan akademis dan ilmiah dalam menjelaskan agama Islam termasuk sejarah, fikih, tafsir dan mulainya membantu umat agama masuk ke dalam. Jadi kita tidak boleh membenturkan antara teks agama dengan ilmu. Karena bagaimanapun sebetulnya Islam tidak mendikotomi ilmu agama dan umum. Seketika Nabi Adam itu diciptakan pertama kali, ketika Allah Taala menjelaskan kepada malaikat bahwa dia akan jadikan khalifah, kemudian kekhawatiran malaikat bahwa manusia itu akan berbuat rusak dan bertumpah darah. Kemudian Allah mengatakan di alam wal ta'lam. Apa yang Allah kerjakan? Apa yang lakukan pertama kali? Ketika Allah diciptakan, wa 'allama Adam asma'allah. Allah mengajarkan Adam semua ilmu. Jadi bukan ilmu apa dulu, bukan ilmu akidah dulu, ilmu tentang alam. Ya, kenapa? Karena kita ini menjadi khalifah. Tidak mungkin kita ngurusin bumi tanpa kita mengetahui apa itu bumi sebenarnya. Jadi dari itu Islam tidak mendikotomi, tidak ada misalnya ini dua agama. Maka Muhammadiyah sejak awal didirikan ke Jawa membuat sekolah terpadu, mendirikan pesantren yang mengajar ilmu, tapi juga sekolah mengajar agama. Jadi yang pertama-tama melaksanakan sekolah terpadu itu adalah Persikatan Muhammadiyah dimulai dari Jawa. Kenapa? Karena Islam tidak mendikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, oleh karena itu, ini adalah pendekatan yang berbasis ilmu. Ada lagi pendekatan yang dikatakan apa itu? Analisis dan refleksif. Di dalam mencerdaskan itu juga mendorong pemikiran kritis. Jadi kita sebagai Muslim tidak boleh menerima saja, harus kritis. Tidak boleh taklid. Makanya kita itu gerakan mulai ini sejak awal menentang taklid. Itu yang dikatakan TBC itu. Taklid tidak ada. Kenapa? Karena taklid itu membodohi, ya. Karena orang harus menerima apa adanya. Kalau si A sudah ngomong kita harus terima. Ya, benar tuh. Kenapa? Bagaimanapun kecuali dan Nabi selain Rasulullah itu dia tetap punya alasan manusia. Ada salah dan lupa. Siapapun dia, walaupun siapapun dia, karena kalau ulama macam itu mungkin dia salah ada. Oleh karena itu kita perlu kualitatif, perlu kritis. Ya, dan kemudian dalam pengajian itu harus kembangkan ya diskusi dan pertanyaan. Kan ada orang tuh, kadang-kadang kalau ngaji orang tanya ini mau ngaji mau nanya, gitu. Tidak boleh orang nanya gitu kan. Padahal pengajian itu harus dikembangkan dengan pertanyaan. As'alun fa'ulun. Pertanyaan itu harus kunci pengetahuan. Jadi karena itu sekalian, ini contoh aja ini. Ya kita insya Allah mudah-mudahan berkumpul dulu. Kalau sudah ya kita selesai ini kan. Jadi kalau ada yang nanya boleh silakan. Jadi kita apa ada ini kita tidak perlu ada target harus selesai ini enggak ya. Nanti kita ulang lagi. Kita kan sedikit banyak kan. Jadi kita tidak perlu selesai. Cuma ini saya ini sudah terkenal apa ya? Sekarang sama dengan saya kan. Kalau tidak itu kita tidak boleh menduduki diri kita sendiri, menduduki orang lain kan. Jadi setelah
ini selesai, oke, kita apa? Tapi kan saudara, yang penting bahwa kita masing-masing pribadi punya tanggung jawab untuk itu berdakwah. Itu penting. Jangan kemudian kita merasa sudah selesai urusan kita. Karena nanti di akhirat kita misalnya ayat ini sudah katakan dulu. Karena ada tindakan Nabi mungkin tegakkan Islam dan jangan punya belah. Nanti di akhirat kita nanti apa kontribusi Anda untuk dakwah? Berapa Anda, tenaga Anda, pikiran yang Anda sumbangkan untuk dakwah? Berapa uang yang Anda berikan untuk kepentingan dakwah? Kalau tidak ada tentu kita bermasalah, ya. Nah, kita tidak ingin bermasalah di antara, karena apapun yang Allah tugaskan, Allah atur dan Allah turunkan di perintah dunia ini, Allah minta penjawabnya. Dalam surah As-Sajdah, yudabbirul amra min syamil al-ardi thumma ya'muru fi yawmin kana yutrahu afantum mata'udun. Allah yang menurunkan aturannya, perintah itu lagi, dan Allah akan minta penjawab nanti kapan? Di hari di mana pada hari itu adalah satu hari untuk 100.000 tahun yang kita bilang sekarang. Maksudnya pada hari akhirat itu berjawab. Anda ini ikut tidak memberikan kontribusi untuk dakwah? Oh, kami sudah ikut Pak, Pak ya, mungkin Pak mereka ya. Pak, kami ikut, kami sholat di Masjid Muhammadiyah, tak cukup sholat saja. Ya, ini apa yang Anda lakukan? Ada nggak semua mengenal? Ikut nggak ada? Apa? Oh, saya tidak ceramah, tidak bisa ceramah. Tapi kekuasaan Anda, kekuatan yang Anda miliki, atau ilmu Anda, atau uang Anda sudah ada? Nah, ini artinya setiap kita harus. Dan oleh saya mengatakan bahwa sesungguhnya dakwah itu fardu ain. Karena dalam ayat berikutnya itu falidzalika fardu mustaqim tentukan wala tabi'un. Untuk itu berdakwah kalian kita harus mutalah dan istiqomah dalam dakwah, jangan ikuti kemana mereka. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa setiap kita fardu ain berdakwah. Kalau dakwah itu fardu kifayah, satu orang sudah cukup semua Islam dan Muhammad. Salah satu keutamaan kita umat Muhammad dan umat yang lalu adalah para umat Nabi sebelumnya yang wajib dan hanya nabinya dan rasulnya. Tapi karena umat Muhammad dan umat terakhir tidak lagi Nabi sudah bermasalah, maka yang lanjut kepada adalah umatnya kita ini. Karena itu wajib hukumnya kita ikut berdakwah. Oleh karena itu di berbagai kantor harus ada pelatihan dakwah. Ya, di Jesilo saja kan, nanti kita pelatihan dakwah itu. Biar setiap kita ini punya kemampuan, punya kapasitas untuk berdakwah dengan Allah SWT. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaatnya. Nah, semoga Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.